semuanya, selamat datang dalam video pembahasan kita kali ini tentang lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Perkenalkan, saya Salwa Awad dengan NPM 022724111180. Saya mahasiswa semester 3, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairot. Jadi pembahasan ini sangat relevan karena perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang terus bertumbuh dengan cepat di Indonesia dan dunia. Namun, perkembangan perbankan syariah tidak mungkin berjalan sendirian tanpa dukungan berbagai lembaga lain, baik dari segi regulasi, pengawasan, pendidikan, teknologi, maupun industri pendukung lainnya. Lembaga pendukung berfungsi membantu bank syariah dalam berbagai aspek seperti pengawasan, kepatuhan terhadap syariah, regulasi, edukasi, inovasi, hingga pengembangan teknologi. Tanpa adanya lembaga dan industri pendukung ini, bank syariah akan menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kurangnya literasi masyarakat, ketidakseragaman standar, hingga kendala teknologi dan regulasi. Materi ini akan membahas sejarah singkat perbankan syariah, prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, peran lembaga keuangan syariah, regulasi yang mengatur operasional, lembaga pendidikan dan pelatihan, inovasi produk syariah, peran vintage, kerjasama internasional, tantangan yang dihadapi, serta prospek masa depan perbankan syariah. Video ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif, dalam dan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, konsep dasar perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai transaksi untung atau rugi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan, keberkahan, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan bersama. Ada beberapa karakteristik utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Yang pertama, larangan riba. Riba atau bunga dianggap sebagai imbalan yang merugikan pihak lain. Perbankan syariah menggantikan unsur bunga ini dengan sistem bagi hasil jual beli atau sewa. Yang kedua, ada larangan garar. Garar berarti ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah transaksi. Misalnya ketidakjelasan objek akad. Perbankan syariah mendorong transparansi dan kejelasan akad. Yang ketiga, larangan maisir. Maisir atau perjudian adalah aktivitas spekulasi yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi berisiko tinggi yang bersifat spekulatif tidak diperbolehkan. Yang keempat, kegiatan harus halal. Setiap aktivitas ekonomi harus berkaitan dengan sektor yang halal, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, pariwisata halal, dan lainnya. Kegiatan seperti anggur, judi, minuman alkohol, dan industri haram tidak boleh didanai. Dengan prinsip ini, perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, adil, dan berorientasi pada sektor real. Yang berikut ada peran lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah fondasi utama dari operasional perbankan syariah. LKS mencakup bank syariah, unit syariah, BPRS, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah, hingga vintage berbasis akad syariah. LKS memiliki peran besar dalam perekonomian, terutama melalui beberapa fungsi berikut. Yang pertama, menyediakan jasa keuangan halal. LKS menawarkan produk tabungan, simpanan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif, hingga investasi syariah dalam bentuk sukuk, saham syariah, dan lainnya. Yang kedua, menjaga kepatuhan syariah. Bank syariah wajib memastikan semua produk dan layanan sesuai dengan prinsip Islam. LKS bekerja sama dengan Dewan Pengawasan Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan. Yang ketiga, meningkatkan akad
akses keuangan. Bank syariah turut mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap bank. Yang keempat, mendukung sektor real. Melalui akad musyarakah, mudarabah, murabaha, dan ijarah, bank syariah memberikan pembiayaan yang mendorong pertumbuhan sektor real. Yang kelima, menjadi alternatif investasi halal. Investasi halal semakin diminati, terutama oleh generasi muda. LKS menyediakan berbagai instrumen investasi syariah untuk masyarakat. Yang berikut, regulasi dan kebijakan perbankan syariah. Regulasi menjadi aspek sangat penting dalam industri keuangan, termasuk perbankan syariah. Indonesia memiliki ekosistem regulasi yang kuat dan berkembang. Yang pertama, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertanggung jawab atas pengawasan lembaga keuangan non-bank dan perbankan syariah. OJK memastikan stabilitas, tata kelola, perlindungan konsumen, dan inovasi berjalan sesuai ketentuan. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI. BI mengatur sistem moneter dan sistem pembayaran syariah, termasuk instrumen pasar uang syariah seperti Sukuk BI, SBIS, dan lainnya. Yang ketiga, ada DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait produk, instrumen, atau praktik yang digunakan dalam keuangan syariah. Yang keempat, Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi fondasi hukum perbankan syariah yang mengatur operasional, izin akad, merger spin-off, kepatuhan syariah, dan penyelesaian sengketa. Yang berikut ada PSAK Syariah. Penyusunan laporan keuangan syariah menggunakan standar khusus, yaitu PSAK Syariah. Regulasi ini menciptakan stabilitas dan kejelasan arah bagi industri perbankan syariah agar mampu bersaing secara profesional. Berikut ada edukasi, literasi, dan pelatihan sumber daya manusia. Salah satu tantangan utama dalam perbankan syariah adalah rendahnya literasi masyarakat tentang produk dan akad syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan pelatihan berperan sangat penting. Yang pertama ada universitas dan kampus. Kampus seperti UIN, STI Tazkiyah, UI, dan IPB adalah universitas yang menyediakan program studi ekonomi Islam dan perbankan syariah. Yang kedua ada lembaga sertifikasi. Sertifikasi keuangan syariah seperti sertifikat syariah banker, syariah financial planner, syariah auditor, asesor LSP syariah, membantu memastikan kompetensi praktisi. Yang ketiga, pelatihan keberlanjutan. OJK Institut, MS, dan IAEI menyediakan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan SDM dan pemahaman akad. Yang berikut, pentingnya literasi. Literasi syariah menentukan kepercayaan atau tidaknya masyarakat terhadap bank syariah. Kemampuan memahami risiko produk, kemampuan menggunakan bank syariah secara efektif. Yang berikut, inovasi produk perbankan syariah. Inovasi sangat diperlukan agar bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional yang lebih dulu berkembang. Yang pertama, produk pembiayaan. Ya, ada akad murabaha yaitu jual beli, musyarakah atau kemitraan modal, mudarabah atau bagi hasil, istisna atau pemesanan barang, ijarah atau sewa guna usaha. Yang kedua ada produk simpanan. Ada tabungan mudarabah, deposito bagi hasil, tabungan wadiah, tabungan pendidikan, tabungan haji. Yang berikut, investasi syariah sukuk yang terdiri atas reksadana syariah, saham syariah, dan ETF syariah. Yang berikut ada digital banking. Bank Syariah telah mengembangkan aplikasi mobile banking dengan fitur pembayaran digital, QRIS syariah, zakat online, pembukuan rekening digital, dan pembiayaan online. Yang berikut ada pembiayaan UMKM.
UMKM menjadi sektor prioritas karena karakteristiknya cocok dengan akad kemitraan syariah. Yang berikut ada peran teknologi dalam perbankan syariah. Teknologi menjadi penggerak utama dunia keuangan modern. Tidak hanya mempercepat transaksi, teknologi juga membuka peluang inovasi baru bagi perbankan syariah. Yang pertama ada digital banking. Bank syariah mengoptimalkan layanan digital untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada artificial intelligence atau AI, juga digunakan untuk analisis risiko, penilaian kredit, personalisasi layanan, dan deteksi fraud. Yang berikut ada big data. Dengan big data, bank dapat memahami perilaku nasabah dan mengembangkan produk syariah yang sesuai kebutuhan. Yang berikut ada blockchain. Blockchain memungkinkan transaksi lebih transparan dan aman, terutama dalam sukuk digital, smart contract syariah, dan pengelolaan zakat dan wakaf secara digital. Berikut ada fintech syariah. Fintech syariah membuka akses keuangan lebih luas melalui peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah. Kerjasama internasional dalam perbankan syariah merupakan industri global. Banyak negara bekerja sama dalam pengembangan standar, regulasi, dan riset. Lembaga internasional yang berperan adalah IFSB atau Islamic Financial Service Board, mengembangkan standar prudensial internasional. Yang berikut ada tantangan perbankan syariah. Walaupun berkembang pesat, bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu literasi masyarakat yang masih rendah. Banyak yang belum memahami perbedaan konsep antara bunga dan bagi hasil. Yang kedua ada persaingan ketat. Bank konvensional memiliki modal besar, teknologi kuat, dan jaringan yang luas. Yang ketiga ada kompleksitas akad. Beberapa akad sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga bank harus memperkuat edukasi. Yang keempat ada sumber daya manusia kurang kompeten. Masih kurang ahli fikih muamalah yang juga menguasai ekonomi modern. Yang kelima ada teknologi mahal. Digitalisasi membutuhkan investasi besar. Prospek dan masa depan perbankan syariah. Prospek perbankan syariah sangat cerah. Ada beberapa peluang besar. Yang pertama, populasi muslim terbesar. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta penduduk muslim yang terbesar di dunia. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah gencar mendorong ekonomi syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang ketiga, generasi muda melek digital. Generasi muda lebih tertarik produk keuangan yang praktis, digital, dan halal. Yang keempat ada perkembangan fintech. Fintech syariah akan memperluas penetrasi bank ke seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, potensi menjadi pusat keuangan syariah global. Indonesia berpeluang menjadi Global Islamic Finance Hub. Saya rasa itu saja sedikit materi tentang perbankan syariah. Sebagai kesimpulan, perbankan syariah adalah sistem keuangan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga asas keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Melalui kolaborasi dan inovasi, perbankan syariah dapat menjadi pilar utama dalam ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Untuk berkembang, perbankan syariah membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga pendukung seperti regulator, auditor syariah, lembaga pendidikan, fintech, dan lembaga riset. Dengan kolaborasi yang kuat dan inovasi berkelanjutan, industri perbankan syariah akan tumbuh menjadi fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing global. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga semakin banyak yang memahami ekonomi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.